Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Nah, silakan open cam-nya, Bang. Kok nggak ada open cam ya? Tuh. Oke. Halo, Halo, kembali oke. lagi Bang PI. Terima kasih waktunya. Hmm, Bertemu lagi kita. bertemu lagi. Iya, Bang. Saya kali ini Iya. mempertanyakan Masih ingat? masih ingat. Saya kali ini mempertanyakan judul yang di atas kepada kawan Kristen gitu. Judul ini jujur diangkat dari rekomendasi netizen gitu. Nah, Oh iya. iya. Iblis pahlawan Kristen? Apakah betul? Ah, malah saya yang mau pengen bertanya Bang. Saya kan mau belajar ini. Iya, iya, Kemarin iya. tahu saya. Ya kan? Oke lah kalau gitu Bang, ya silakan nanya lah ya. Oh iya, sebelumnya selamat hari Jumat ya bagi teman-teman Muslim kan sholat Jumat hari ini ya. Eh, yang saya tanyakan Bang, kalau di yang saya pelajari, eh kalau di Katolik tuh setan atau iblis itu terjadi karena sikap malaikat yang membangkang dan sombong sehingga menjadi fallen angel atau iblis tadi itu, Heeh. sehingga apa ya, karena sifat sebelumnya, karena sifat malaikat ini sama seperti sifat manusia yang punya kehendak. Hmm. Oke, terus? Nah, tetapi tetapi kan kalau dari sisi yang saya pelajari juga waktu muslim, itu kan Tuhan menciptakan iblis atau setan dari api. Hmm. Ya. Itu kalau menurut Abang bagaimana, Bang? Jadi gini Bang, kalaunya di dalam agama Islam hampir mirip gitu ceritanya, hampir mirip. Jadi di dalam Islam itu iblis itu asalnya adalah malaikat yang membangkang gitu. Lalu dikutuk aja karena kesombongannya atas kekafirannya, sehingga disebut iblis gitu. Sebelumnya iblis itu adalah orang yang taat, orang lagi adalah makhluk yang taat kepada Tuhannya kayak gitu. Dia beribadah 150 tahun, 150.000 tahun iblis itu. Iya. Sebelum namanya iblis dia Azazil. Azazil kami kenal kayak gitu. Azazil ini dulu dia taat kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan 150.000 tahun gitu. Setelah Tuhan menciptakan ya Adam dari tanah, lalu diperintahkan untuk apa? Untuk sujud kepada Adam gitu. Para malaikat satu ini ya, yang satu ini Azazil ini Nggak mau. merasa dia paling alim, paling berilmu, dia yang memimpin, dia nggak mau gitu, nggak mau. Apa bagusnya tanah liat katanya, sedangkan aku diciptakan dari api, lebih mulia aku daripada ciptaan yang baru ini gitu. Akhirnya apa, disitulah atas kesombongannya wastakbara wa kana minal kafirin, dia menjadi kafir gitu. Jadilah namanya iblis. Oke, oke. Berarti hampir sama ya Ah, pandangannya. Nah, terus kemudian yang saya tanyakan lagi, Bang, melenceng dari boleh 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 judul boleh. boleh ya? Ah, Hmm. Kalau di kita, gimana ya? Kalau di Kristen itu kan meyakini bahwa Adam dan Hawa pertama berdosa sehingga menjadi dosa turun ke manusia, dan manusia itulah jadinya kenapa harus Tuhan itu datang sebagai Tuhan Yesus ya, untuk menyelamatkan dan menebus dosa itu. Kalau di pandangan Muslim, kenapa kok harus ada
kejatuhan itu, kejatuhan Nabi Adam. Kalau seumpama Nabi Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa dan tidak dijatuhkan ke dunia, maka apakah kita manusia ini tidak tercipta? Baik. Ya. Jadi Bang, ya kalau melihat kejadian yang telah lalu dijelaskan dalam Al-Qur'an kami gitu ya. Dijelaskan Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 35 gitu. Apakah penciptaan ini tidak terjadi gitu? Menurut Anda kayak gitu ya? Padahal apa? Tetap terjadi Bang, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi gitu. Betul, khalifah, untuk menjaga dan memelihara bumi. Iya. Memang seperti itu. Nah, untuk berkaitan masalah Nabi Adam itu bertobat. Tobatnya diterima. Gitu. Tobatnya diterima. Jadi nggak ada di dalam agama Islam itu istilah penebusan atau dosa warisan dari Nabi Adam, nggak ada. Betul. Itu beliau bertobat. Makanya kan di dalam agama Islam setiap bayi yang lahir, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, apapun agama dari orang tuanya, maka dia adalah fitrah gitu, suci, belum berdosa. Bentar Bang ya, ada judul ini. Thank you teman-teman ya. Saya blokir dulu judul. Kayak gitu. Tetapi ketika manusia tercipta atau dilahirkan begitu ya Bang, mohon maaf, dengan yang tidak sempurna seperti itu. Kalau di kami itu kan ya memang karena atas upah dosa itu tadi lah ya. Nah, kalau di Muslim bagaimana Bang? Karena menurut saya kok kurang dalam tanda kutip ya, kalau seumpama manusia diciptakan dengan fitrah yang sesempurna mungkin, makhluk paling sempurna, kok Tuhan ada yang menciptakan yang dari lahir pun tidak sempurna. Kok sebenarnya kurang nggak adil gitu ya. Betul. Baik, jadi begini Bang ya. Orang yang cacat ketika dilahirkan tidak sempurna, Allah katakan seperti apa di dalam Al-Quran. Kami tinggikan derajat manusia itu dari beberapa manusia gitu. Jadi ketika kita yang normal gitu ya, dengan yang cacat, di mata Allah yang cacat itu tinggi dulu dia daripada yang normal gitu derajatnya. Terus juga orang cacat ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala buat apa? Buat pelajaran bagi orang yang normal gitu. Agar apa? Lihat, dia yang cacat saja ya mau tetap beribadah. Lalu kamu yang sempurna masa kagak mau ibadah? Gitu. Ini nih. Jadi memang orang cacat itu diciptakan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ya derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kekurangannya. Lalu untuk apa Allah menciptakan kecacatan itu? Sebagai pelajaran untuk manusia lainnya. Manusia lainnya yang normal ya, yang normal. Contoh nih ya, ketika kita melihat tuh ya di Arab Saudi ya, saya nggak kenal itu dari mana gitu asal beliau itu. Dia buta matanya Bang, matanya buta, tapi kalau untuk masalah Quran dan ibadah nomor 1 dia. Dia tahu setiap titik letak dari Al-Quran ini, tahu gitu Al-Quran kami. Padahal matanya buta, tidak bisa melihat gitu.
Itu Ada, saya adalah pernah lihat tamparan itu. keras gitu. Tamparan keras bagi orang yang normal. Orang yang cacat aja ya mampu gitu loh. Ya, mampu gitu menguasai Al-Qur'an dan taat beribadah. Itu orang yang cacat. Lalu kamu yang normal, alasan apa kamu tidak beribadah? Wah, keren ya. Berarti Kan gitu. Tuhan menciptakan itu sebagai tolak ukur contoh ya istilahnya. Iya. Tetapi tidak mengurangi apa ya, syafaat yang diberikan oleh Tuhan. Enggak. Wah. Karena kan yang ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takwanya. Gitu. Oke. Bukan fisiknya, bukan warna kulitnya, bukan rasnya, bukan sukunya, bukan nasabnya. Tapi ketakwaannya gitu. Itu Bang, pelajaran bagi orang yang normal. Orang yang cacat dilebihkan Allah daripada orang yang normal ya, tapi kecacatannya itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, adem sekali saya mendengarkan ya inilah maksudnya kalau Ustadz Yusuf ini mencerminkan muslim yang rahmatan lil alamin yang seperti ini nih. Saya suka nih karena ya mohon maaf sebelumnya yang dulu saya hanya melihat yang keras dalam tanda kutip. Saya nggak terlalu keras Bang, nggak terlalu keras. Semoga dengan kelembutan dan adab gitu teman-teman kita yang mau melunakkan hatinya menerima seruan dari saya gitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, wa mau'izatil hasanah, dengan memberikan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Gitu. Siap. Oke. Ada lagi Bang? Sekali lagi tadi. Iya. Silakan. Beda tapi. Nah, ini contoh kalau seumpama kita sudah setahu saya yang saya pelajari dulu, yang saya tahu dulu waktu saya masih muslim, ketika kita sudah tidak melaksanakan sholat Jumat 3 kali saja, kita sudah dianggap murtad atau dihukumi murtad ya, Ustaz. Satu. Terus yang kedua, katanya kalau sudah murtad keluar tidak bisa kembali lagi. Itu menurut Ustaz gimana ya? Atau apakah Tuhan setega itu ya mempunyai hukum-hukumnya? Jadi begini Bang ya, orang yang tidak sholat Jumat artinya dia murtad sampai 3 kali meninggalkan Jumat, katanya kan kayak gitu ya. Nah itu kan beredar seperti itu. Baik Bang, jadi kalau kita melihat ya Bang ya tentang permasalahan ibadah Jumat. Ibadah Jumat tuh setiap Jumat itu kita siang kita sholat tuh. Nah bentar, aduh gatal kepala saya, bentar ya Bang ya. Aduh gatal banget kepala saya. Iya ini kena gatalan. Jadi kalaunya saya melihat orang seperti itu ya Bang ya, disebut fasik gitu. Dia tahu perintah Allah tapi dia tinggalkan gitu. Kalaunya sampai murtad mungkin ada pendapat yang lain ya. Tapi orang seperti itu adalah orang yang fasik. Bukan keluar agama Islam itu tidak bisa lagi kembali, masih bisa Bang. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, summa kafaru, kemudian dia kafir, summa amanu, kemudian dia kembali ke Islam, summa kafaru, kalau dia balik lagi ke kafir, summa zdadu kufron,
maka Allah akan betul-betul menutup hatinya. Kayak gitu. Jadi fasik, Bang. Jadi yang seperti itu kalau meninggalkan Jumat ya segeralah tobat, kan kayak gitu. Tobat apapun ya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penting bukan syirik, Allah akan ampuni dengan Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya gitu. Akan diampuninya. Meskipun gini, abang keluar dari Islam lalu kembali ke Islam masih bisa. Kata siapa nggak bisa? Masih bisa. Jadi seperti itu, Bang. Kecuali syirik itu tadi ya. Iya, syirik itu, Bang, dosa yang paling besar kepada Tuhan nomor 1. Ini dosa itu kan ada 2. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah contoh meninggalkan sholat Jumat tadi ya. Kalau kita betul-betul tobat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum, maka Allah akan ampuni dia gitu, dan memberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu dosa kepada Allah. Yang penting kagak syirik. Ada yang kedua, dosa kepada manusia. Ini agak repot nih. Yang sesama manusia ini, hablum minan nasnya. Kalau dosa sesama manusia, kita harus menemui manusianya tersebut dulu gitu untuk menyelesaikannya. Gitu. Jadi yang penting tidak syirik terhadap Allah. Syirik adalah dosa nomor 1 dalam agama Islam yang paling besar dan tidak diampuni gitu. Itu syirik, menyekutukan Allah. Kalau dosa-dosa yang lain Allah ampuni. Kalau syirik maka innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Gitu. Itu, Bang. Kita hidup cuma sekali. Umur kita ini, Bang, gak panjang. Paling kita di dunia ini 50-60 tahun keok udah. Kan kayak gitu, 50 tahun atau 60 tahun keok udah, jumpa udah sama malaikat maut gitu. Makanya jangan disia-siakan hidup untuk beribadah gitu. Apalagi sampai ibaratnya itu mati dalam kekufuran, syirik terhadap Allah. Waduh, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar gitu. Wow. Tapi apakah benar ya kalau istilahnya ini yang saya tahu semua, Bang, bukan bermaksud menghujat atau gimana, yang ditawarkan oleh surga. Gini, pertama, alasannya orang muslim berbuat baik, sholat, ibadah, beramal baik, istilahnya mau dapat surga, karena surga itu semuanya berisi dengan kenikmatan. Nah, semuanya lah itulah ya yang kita tahu ya. Apakah memang seperti itu? Karena kalau di ajaran saya, kalau di ajaran yang sekarang itu kan karena surga itu adalah satu kondisi di mana kita bersatu dengan Tuhan, bukan tempat. Nah, kalau di Muslim kan ada Firdaus, yang ke-7, ke-6, sampai 1 gitu kan ya. Oke. Dan dengan nikmat yang berbeda-beda seperti itu. Dan nikmatnya itu, mohon maaf, lebih cenderung ke seperti nikmat dunia yang istilahnya lu emang nggak boleh melakukan yang nikmat-nikmat di dunia. Lu emang disuruh berbuat baik, ibadah, dan menahan hawa nafsu. Ntar lu kalau udah meninggal masuk surga dan lu bisa menikmati itu semua yang dilarang-larang. Apakah betul seperti itu, Bang? Yang dilarang-larang itu terlalu berlebihan, Bang. Ya, terlalu berlebihan kosakata seperti itu. Surga itu tidak dapat dipikirkan, juga
tidak pernah terbesit seperti apa gitu kenikmatannya. Hanya gambaran-gambaran yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an gitu. Padahal kenikmatannya lebih daripada itu gitu. Itulah surga. Ya, itulah surga. Tapi Bang ya, kita motivasinya beramal untuk meraih surga. Nggak ada orang masuk surga itu dengan amalnya. Nggak ada. Nggak ada. Tapi masuk surga itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Jangan berputus asa dari rahmat Allah gitu. Meskipun amal kita banyak ya, banyak, bagus gitu. Ya, bersedekah banyak banget. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan kita untuk ke surga, mau apa kita? Jadi kita beramal itu sebenarnya untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk meraih surga, bukan. Jadi kita beramal itu untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Kita sholat fitrah kita gitu, Bang. Kita ini diciptakan untuk menyembah Tuhan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Kan kayak gitu. Nggak ada Allah itu bilang aku ciptakan manusia itu agar dia makan tidur ya, makan tidur sampai mati. Nggak ada. Gunanya apa? Gunanya apa? Diciptakan manusia itu untuk menyembah Tuhan semesta alam gitu. Makanya diciptakanlah kita dengan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia dengan bentuk yang sempurna, bisa ruku, bisa sujud gitu. Padahal ya, ini 2 tangan punya, dahi, 2 kaki kita punya, monyet juga punya padahal. Monyet dahi punya, tangan juga punya, terus kaki juga punya, kan kayak gitu. Tapi monyet tidak didesain untuk ruku dan sujud. Manusia didesain untuk ruku dan sujud. Kayak gitu. Jadi kalau Anda tidak mau bersujud, Bang, lebih mohon maaf. Makanya Allah katakan itulah seburuk-buruknya makhluk gitu. Lebih buruk daripada monyet jadinya. Lebih monyet daripada monyet jadinya. Iya, lebih monyet daripada monyet jadinya. Yang gak mau sujud itu. Makanya kan di ayat Al-Qur'annya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa Allah sebut seburuk-buruknya makhluk? Udah diciptakan sempurna, 2 tangan, 2 kaki, punya dahi, ya, tapi kagak mau sujud. Lebih daripada monyet, Bang. Gitu. Apalagi sujud itu kan ciri orang yang beriman. Sejak dulu saya udah jelaskan tentang masalah sujud kepada Abang kemarin. Belum. Kemarin kita membahas kebenaran dan Tuhan. Bang, begini ya, Bang ya. Saya kasih tahu, Anda punya Bible di situ. Saya sedang nggak bawa Bible. Baik, saya bukakan. Bisa saya searching. Ada HP 1. Nah, ada, tapi saya bisa searching pakai ini. Yes. Iya. Begini, Bang. Nih ya, saya sebutkan kepada Abang. Bang, kita itu ya, bentar, ngadat beliau. Sabar ya teman-teman. Kita itu ya, Bang ya, diciptakan kan sempurna, kata saya tadi kan seperti itu ya. Oke?
Nah, jadi gunanya kesempurnaan tubuh kita ini seperti apa? Mohon maaf bang, abang suaranya tidak terdengar. Ngomong apa? Bang? Nggak ada suara bang? Nggak ada suaranya. Gini bang Cira, Anda turun dulu, naik kembali, boleh? Gak ada suaranya, gak ada suaranya, serius, gak ada suaranya, nggak keluar suara Anda, saya nggak dengar apa-apa. Gak ada suaranya, kayaknya Anda ditelepon orang kan, akhirnya di live streaming gak ada suaranya gitu. Abang turun dulu ya bang ya, abang turun dulu, saya minta naik lagi. Langsung saya naikkan. Oke? Saya nggak bisa dengar apa-apa bang, nggak ada kedengaran. Abang saya turunkan dulu, naik lagi ya. Abang ya, abang saya turunkan dulu, minta naik lagi. Nggak ada suara, abang ngomong pun nggak kedengaran gitu. Oke? Ya. Mana tadi beliau? Sabar ya kawan-kawan ya. Mana abangnya tadi? Bang Kira tadi. Minta naik lagi bang. Silakan diminta lagi naik gitu. Mana beliau? Loh. Kemana? Sabar ya teman-teman ya. Kira stories mana? Nggak ada teman-teman. Iya, makanya saya usahakan kembali gitu. Kembali dalam Islam. Makanya saya naikin beliau dulu nih. Mana nih? Mana Bang Kira? Mana ya? Kira story. Nggak ada minta naik beliau. Nggak ada minta naik. Nggak ada minta naik. Halo, Bang Kira, minta naik dong. Aduh. Ditelepon pendeta kayaknya ya. Aduh, Bang Kira kayaknya ditelepon pendeta. Ada, ya udahlah, ganti apa? Ganti yang lain, baik. Ya udah ya. Sabar. Satu-satu ya. Ditelepon, iya ditelepon. Nih. Naik ke janda muda katanya. Yang di YouTube apain naik ke janda muda? Hah? Naik aja janda muda ke Ustadz. Kacau. Dasar yang di YouTube ini gak bener juga ini. Halo, selamat malam. Malam. Oke, silakan dibuka kameranya dulu, Bang. Bang, silakan dibuka dulu kameranya. Nah, Bang.
Kelamaan bang ya, buka kamera aja, diminta buka kamera aja susah kali gitu. Ya. Aduh. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam, Mbak. Halo. Iya, selamat malam. Silakan dibuka kameranya dulu. Iya, bentar ya. Oke, Mbak. Anda mau Halo. bertanya atau mau ditanya? Aku mau bertanya. Nanya apa, Mbak? Ini bahasnya apaan sih? Kalau judul itu pertanyaan, sebuah pertanyaan kepada kawan-kawan kita yang Kristen. Iblis pahlawan Kristen, apakah betul? Kata siapa? Coba di situ ada kitab Anda nggak? Enggak, aku lagi di ini. Di situ ada kitab, ada kitab Anda Enggak nggak? ada. Atau HP lain? Enggak ada, coba buka di mana? Yohanes 13 nomor 2. Habis ini. Coba buka. Nih, ya. Nih. Mereka sedang makan bersama dan iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, Iya. Itu kan tentang pas penangkapan, ceritanya tuh cerita pas penangkapan Tuhan Yesus pas mau disalib. Ya, aku tahu cerita itu. Kenapa? Kok nggak kedengaran anjir? Nggak kedengaran. Suaranya nggak ada, hilang. Hilang kan? Hilang suaranya. Suaranya nggak kedengaran nih. Nggak kedengaran. Nggak kedengaran. suara Ustaz enggak? Cek. Udah. Bentar. Udah, baru. Loh, hilang lagi. Kedengaran nggak suara Nggak aku? ada. Suara aku? Enggak. Suara kamu Suara aku ada. ada. Teman-teman, tes. Ada nggak suaranya nih? Duk dikali. Ada nggak? Ada. Aneh emang tok ini. Harus keluar dulu saya, Kak. Dari aplikasinya keluar dulu baru masuk lagi gitu. Aduh, dasar tok ya, error emang. Jadi di situ dikatakan ya, Yudas di dalam Yohanes 13 nomor 2 membisiki iblis membisiki Yudas Iskariot untuk mengkhianati Yesus. Berkat adanya bisikan itu maka terjadilah penyalipan. Nah gitu.
Terus di mana di situ ada kata iblis pahlawan Kristen? Nah, itu kan kita bertanya. Betul nggak Ya berkat nggak ada Pak Ustadz. betul nggak berkat karena ini karena bisikan iblis, berkat karena bisikan iblis terjadi penyalipan gitu. Iya, dia mengkhianati. Ya maka dari itu seharusnya berterima kasih lah sama iblis, karena bisikan iblis juga kan ada penebusan dosa. Kan betul. Nah, ada tanggapan? Ya itu kan di situ nggak ada dalilnya ya. Masa iya iblis pahlawan Loh, Kristen? iya Kalau memang nggak ada kita dalil, itu berarti Pak Ustadznya artikan sendiri, nggak boleh kayak gitu. Gini. Nggak ada tolerannya. gini ya. Saya itu bukan jadi mengartikan ustadz, macam-macam, kan kayak gitu. Hah? Percuma jadi Ustadz, gak ada toleran. Iya. Saya hanya mempertanyakan ya, di dalam kitab Anda kan seperti itu tertulisnya Kan udah toh. dijelaskan di situ. Lagian di situ nggak ada dalilnya, Pak. Nah, makanya kita bertanya, apakah betul iblis pahlawan Kristen? Nggak ada yang bilang pahlawan kami. Kalau misalkan dia pahlawan kami, itu akan ada dalilnya di dalam. Nggak ada. Sama seperti yang Baik, kalau dikatakan gitu saya orang balik itu tanya ngarang lagi. cerita. Kalaunya Ngarang tidak cerita, ada ngarang-ngarang iblis, kitab orang, baik, nggak boleh. gini. Coba andai kata aku ngarang-ngarang kitab kalian, Mbak. gimana perasaannya? Mbak, sekarang saya balik tanya lagi. Andai tidak ada bisikan iblis, terjadi nggak penyalipan? Ya itu terjadi. Kenapa? Karena emang udah dari sananya, udah dibahas sebelum kitab yang kami ada 2 perjanjian lama dan perjanjian baru, dan perjanjian lama itu sebelum itu udah dibahas juga tentang mengenai penyaliban. Jadi banyak cara Tuhan untuk melakukan proses itu sebenarnya. Nggak mesti kayak gitu juga kalau diartikan bahasa lainnya. Kalau kan bapaknya kan artikan karena ada bisikan gitu, ya udah aku artikan balik kayak gitu. Berarti nggak ada bantahannya juga, nubuatannya di mana itu? Ya iya, gimana ya mau bantah orang dalilnya aja kagak ada. Iya. Makanya saya pertanyakan, kalau tidak dibisiki oleh iblis, apakah penyalipan terjadi? Kata Anda tetap terjadi. Lalu gimana? Gimana prosesnya gitu? Apakah sudah tertulis di kitab-kitab terdahulu? Ya intinya nggak ada dalil, nggak usah ngarang cerita gitu aja dah. Iya, saya hanya bertanya, kan boleh gitu. Jadi aku udah jawab. Ya udah. Nggak sesuai yang ditulis bapaknya di atas ini. Enggak berat. Saya terima jawaban Anda. Anda mengatakan tidak ada dalil. Kan saya hanya bertanya, iblis pahlawan Kristen? Kata Anda tidak, kan kayak gitu. Dan kita pertanyakan juga, apakah Udah, kan tanpa aku udah jawab. godaan iblis? Bapaknya tanya, aku udah jawab, ya udah. Iya. Lagian Makanya bapak ngomong kayak gitu kan nggak ada dalil, nggak ada buktinya juga, nggak ada juga kitabnya di mana, sejak kapan, di mana-mana, kok mati, mungkin di agama lain juga nggak mungkin ada tuh yang mempahlawankan iblis, nggak ada. Mulai dari Hindu, agama yang lain nggak ada, perasaan nggak ada. Ya iya. Jadi kayak gini, silahkan carikan ya bantahannya bahwa iblis itu bukan pahlawan gitu. Ibaratnya ya. Perlu kasih bantahan, istilahnya. Iya. Tetap enggak. Ya, kalaunya tidak ada bantahannya masih saya pertanyakan. Apakah pahlawan atau bukan ini iblis? Kecuali dalilnya mengatakan benar-benar, misalkan orang Kristen
atau orang Yahudi mempahlawankan iblis. Kecuali kayak gitu baru dalilnya bener, aku iyakan. Selagi nggak ada tertulis, nah ini namanya ngarang. Mungkin dari SD bapaknya pandai ngarang cerita. Ini coba lihat. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Itu nggak ada. Saya mau tanya dulu sama mbaknya, Di situ ada nggak jasa iblis di sini? tapi di situ nggak ada yang namanya